Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita turun ke bawah dulu. Kita turun ke bawah menyelesaikan masalah tentang ziarah kubur. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Samsudin, apakah kita musyrik kalau berziarah kubur? Saya bingung karena ada yang bilang musyrik, ada yang bilang tidak. Saudara-saudara, sebelum saya membahas ini, saya akan menjelaskan tata cara masuk kubur. Ketika kita masuk kubur, kita harus memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali. Ketika saudara melakukan ini, selama saudara di dalam kubur itu, masih di lingkungan kubur itu, semua penghuni di dalam kubur itu akan merasakan terang yang sangat di dalam kubur itu selama saudara masih di situ. Sekali lagi saya perjelas, ketika kita masuk kubur, kita harus memberi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Ketika kita melakukan ini, selama kita di daerah kubur itu akan mendapat terang benderang semua penghuni kubur itu, insya Allah. Sekarang kita bahas tentang pertanyaan, apakah kita musyrik ketika berziarah kubur? Memang ini permasalahan yang sudah lama tidak pernah selesai. Ada yang bilang musyrik, ada yang bilang tidak musyrik. Kalau ada yang bilang musyrik, ada yang bilang tidak, saudara di tengah-tengah saja. Apa artinya? Tergantung saudara. Kalau saudara bilang musyrik, ya musyrik. Kalau tidak, ya tidak. Ingat, saya sering mengatakan bahwa
Allah ada di dalam setiap persangka hamba. Aku bergantung sangka-sangka hambaku. Subhanallah. Makanya saudara, kita harus selalu berpikir positif. Jangan selalu berpikir yang aneh-aneh. Nah, kalau kita bicara masalah musyrik, kita harus memahami apa itu musyrik. Musyrik itu salah satu penyakit terbesar, menduakan Allah. Saya pun di sini bisa musyrik ketika saya menduakan Allah. Jadi tidak usah mendengar tetangga kita kiri kanan. Tidak perlu. Tidak perlu mendengar urusan rumah tangga kita kiri kanan, tapi kita urus rumah tangga kita sendiri, karena kita yang lebih tahu. Sedikit saya beri bayangan. Kita ke kubur itu karena apa? Karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya kecuali Allah. Jadi kita yang lebih tahu masalah ini. Ketika kita berpikiran buruk, maka akan terjadi keburukan. Ketika kita berpikiran baik, maka akan terjadi kebaikan. Hati-hati pikiran kita. Pikiran bisa menciptakan malapetaka. Allah sangat jelas, aku bergantung persangka hambaku. Jadi tergantung kita. Jangan dengari kiri kanan, karena kita yang lebih tahu. Saya kasih contoh saudara, ini juga pernah saya bahas ini kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Ketika saya membuat lubang di samping rumah saya atau di depan rumah saya, mungkin yang penonton itu atau yang melihat saya lewat kiri kanan itu, mungkin dia bertanya-tanya, buat apa Pak Samsudin lubang itu ya? Mungkin ada yang berpikir, jangan-jangan Pak Samsudin menanam bangkai kucing atau bangkai ayam dan lain sebagainya. Itu pikiran mereka. Yang lebih tahu saya, apa yang saya buat, lubang ini buat apa? Yang lebih tahu saya. Penonton itu hanyalah berpikir sesuai pikirannya sendiri. Sekali lagi saudara, kalau ketika kamu mendengar yang kanan bilang tidak musyrik, yang kiri bilang musyrik, tidak usah peduli. Kamu di tengah-tengah, karena kamulah yang menentukan. Subhanallah. Semoga bisa difahami, bisa dimengerti. Pesan saya, hati-hati pikiran kita, karena pikiran bisa menciptakan malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.